kasih atas sambutannya Bapak Hariri SIP. Sambutan selanjutnya akan disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Ibu Dr. Siti Fatimah SKP MPD. Kepada Ibu Dr. Siti Fatimah SKP MPD kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita banggakan abang saya, Bang Haji Hariri sebagai Bapak Lurah, Bapak kita di Kelurahan Jatiwaringin. Tepuk tangan buat abang kita. Selalu siap, selalu ready, dipanggil ke kampus siap. Ini pun datang ke sini, Masya Allah. Tidak, kadang saya sering ada beberapa kegiatan belum tentu lurahnya bisa. Tapi Bang Hariri nggak pernah izin, Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati Pak RW 02, terima kasih Pak Heri, sama namanya dengan suami saya Heri, jadi saya hafal. Bu RW sama namanya Pak. Bu. Dan yang saya hormati Bapak RT 1 sampai RT 6, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu-satu, tapi tidak menghilangi rasa hormat saya. Alhamdulillah 6-6-nya hadir dan jarang juga 6 RT itu bisa hadir dalam kegiatan pembukaan seperti ini. Kemudian Kepala Puskesmas yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Fitri, ini juga Besti yang selalu mendampingi kegiatan-kegiatan kami. Lalu Ketua Posyandu Ibu Sri Handayani, ibu-ibu kader, mahasiswa Fikes yang sedang akan praktek di PKL dan mahasiswa S2 saya. Mana ada mahasiswa saya S2 enggak? S2 S2 yang poge. Ada enggak? Tadi kan ada mahasiswa. Nah, itu lagi ambil S2 Pak, standar 2. Sekolah lansia di Asy-Syafi'iyah. Alhamdulillah ada 100 berapa Pak Agus? Sekolah lansia 135 kami yang sekolah setiap bulan di Asy-Syafi'iyah adalah lansia-lansia yang umurnya lebih dari 60 tahun tapi sehat dan semangatnya tinggi, termasuk dari Jatiwaringin ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami diterima oleh Pak RW, Bu RW, kemudian Ibu Kader dan terakhir Pak Lurah yang sempat hadir, yang siap hadir ke sini. Pertama 3 tahun yang lalu kita sudah ke sini dan tadi sudah disampaikan Pak Lurah masih ingat tinggi tensinya, rata-rata lansianya. Kita akan evaluasi, kami masih punya data, masih punya buku setebal ini, laporan 3 tahun yang lalu. Nanti kita buka berapa persen yang hipertensi, berapa persen yang kencing manis, berapa persen yang gulanya tinggi ya. Nanti kita bandingkan dengan screening yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Saya berharap ada perubahan ya Pak RW ya. Mudah-mudahan turun karena tadi udah ceria. Semakin ceria berarti bahagia, berarti imunnya meningkat, hormon kortisolnya berarti menurun. Sehingga happy, bahagia, sehingga penyakit juga akan berkurang atau tidak ada ya. Kemudian kembali lagi tujuan kami tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa kami mahasiswa di sini ada 41 orang akan terjun selama 1 bulan, yang mana minggu lalu sudah diberikan masukan, arahan, bimbingan dan motivasi dari Dinas Kesehatan, Dr. Pivi, kemudian juga dari Lurah Kelurahan Jatiwaringin, Pak Hariri ya, kemudian juga dari Jatimakmur, juga kepala-kepala puskesmas dari Jatimakmur dan juga dari Jatiwaringin. Kami ada 82 mahasiswa, di sini 41 dan Jatimakmur 41, tadi pembukaan jam 9, kami bagi 2. Kalau di sana anak reguler, anak yang bersih unyu-unyu. Kalau di sini yang sudah bekerja ya. Saya sebelum melanjutkan akan saya beritahu dari rumah sakit mana saja. Silakan boleh berdiri di sana ya. Nih. Dari Rumah Sakit Persahabatan ada 2 orang. Mana satu lagi? Nah. Kemudian dari Rumah Sakit Bekasi, RSUD Bekasi, boleh berdiri? Nah, 1, 2, 3, 4 ya.
Kemudian dari Sulianti Suroso. Ya, jauh ya Pak dari Priuk ya. Sulianti Suroso. Kemudian dari Rumah Sakit Asia Columbia, ada? Ya, ada ya. Dari Rumah Sakit RSUD Cipayung. Nah, ini dari Rumah Sakit Cipayung. Dari Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Banyak. Kemudian dari Puskesmas, ada yang dari Puskesmas juga? Puskesmas mana ya Mbak? Cilengsi ya. Kemudian dari klinik ada? Dari klinik ya, dari Kimia Farma. Nah, Bapak dari Kimia Farma. Dari yang ada yang belum kerja ada? Rumah Sakit UIN ada nggak? UI, Rumah Sakit UI ada? Oh, Rumah Sakit UI ada. Ini Bapak ya. Jadi Bapak ini beruntung mendapatkan yang memang sudah bekerja, para perawat-perawat. Kenapa saya ambil ke sini? Karena sudah kita pakai dulu ya di sini. Jadi yang kedua ini kita berikanlah perawat-perawat yang memang benar-benar sudah jadi perawat gitu. Nah ini ibu-ibu kader tolong dipergunakan mahasiswa saya ya. Minta teleponnya boleh Bu, karena ada RSUD Bekasi, ada Persahabatan dan sebagainya ya. Ilmunya nanti ibu bisa ambil dari perawat-perawat yang kami sudah terjunkan. Nah, kembali lagi bahwa mereka akan turun nanti door to door. Mohon ibu-ibu kader tolong dibantu mahasiswa kami untuk mengidentifikasi apakah masih lansia-lansia yang saat ini, tidak hanya lansia ya, dari anak umur 15 tahun ya Bu Fitri ya, sampai lansia itu akan dicek gula darahnya. Kami sudah disiapkan tadi 1000, ditambah lagi kami siapkan dari kampus karena ada RT-nya 6, saya kasih 6 kali 50 untuk asam urat ya. Jadi 300 untuk pemeriksaan asam urat. Satu RT-nya bisa 50-50. Biar 50 itu kita lihat pada asam urat apa enggak ya Pak, se-RW gitu ya. Kita lihat. Nah, kemudian juga nanti pemeriksaan tensi. Tolong difasilitasi dan kalau habis lari istirahat dulu ya. Nanti teman-teman kalau bapak ibunya lansianya baru datang jangan langsung di tensi, suruh duduk dulu 5-10 menit baru kita tensi. Karena kan kalau habis aktivitas tinggi nanti dia kaget, biasa 120 karena habis lari 140, sampai rumah bukannya tambah sehat dia tambah pikiran ya. Namanya lansia pasti arahnya ke sana. Tapi insya Allah kami tadi sesuai dengan arahan Pak Lurah akan memberikan solusi. Sekarang banyak terapi-terapi komplementer yang nanti akan diajarkan oleh mahasiswa. Karena banyak evidence base yang dilakukan oleh perawat-perawat dengan hasil penelitian apa yang bisa dilakukan di lapangan. Misalnya dia tetap mendapat amlodipin tapi nanti dilakukan penkes untuk memberikan makanan-makanan yang boleh diberikan atau tidak pada pasien hipertensi. Dan juga penyakit-penyakit yang lain. Contoh yang kecil tomat murah, makan biasa bisa, tapi lebih baik bila diseduh air panas, kemudian dimakan itu lebih bagus untuk penyakit hipertensi ya. Atau apalagi buah-buahan mana yang bagus? Oh pisang, di kampung kita banyak pisang. Pisang kaliumnya tinggi, itu bagus buat hipertensi. Tidak perlu yang mahal makan anggur, tidak perlu buah-buahan yang dari luar kota atau dari luar negeri ya, yang sudah berbulan-bulan kemudian ke Jatiwaringin baru datang ya, yang sudah banyak lilin-lilinnya ya. Jadi kita gunakanlah buah-buahan yang ada di sekitar kita, pepaya, nanas, mengandung bromelin itu sangat bagus sekali untuk penyakit batuk, penyakit-penyakit yang lain, kanker dan sebagainya. Mahasiswa kami sudah dibekalin bahwa dia akan melihat evidence base, apa saja buah-buahan yang bisa dimakan tetapi untuk mengurangi penyakit. Kadang lansia kebanyakan banyak zat-zat kimia juga akan berbahaya buat tubuhnya. Bagaimana pendekatan? Dia tetap minum obat dari dokter tapi dibantu dengan komplementer sehingga membantu. Atau terapi-terapi
teman-teman ini ada yang bisa terapi food message misalnya, bagaimana lansia nggak bisa tidur, apa yang dilakukan, cuma di message bagian telapak kaki saja dia bisa tidur dengan baik sama belakang. Nanti Bapak Ibu karena ini sudah karyawan, Bapak bisa tanyakan hal-hal yang memang terkait dengan penyakit-penyakit yang ada di sekitar sini, termasuk penyakit-penyakit PTM. Saya berharap banyak sama mahasiswa dengan door to door, tunjukkan data-data yang akurat, tunjukkan data-data yang valid, nanti kita presentasikan dan kita sama-sama di Lokmin nanti kita buka solusi apa yang bisa kita lakukan. Saya ingin sekali memberikan ilmu sama kader-kader, mungkin nanti ada pelatihan kader ya Bapak Ibu mahasiswa, tolong adakan pelatihan kader, kira-kira pelatihan apa yang kader inginkan. Kita lakukanlah di kampus, cari ruangan yang nyaman buat kader, kita lakukan pendidikan untuk kader biar tersertifikasi. Mungkin dari Ibu Puskesmas kira-kira apa, nanti biar mahasiswa siapkan, nanti kami juga dosen akan menyiapkan materi apa memang yang dibutuhkan. Saya rasa itu saja yang saya berikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah, Pak RW, ibu-ibu kader yang sudah menerima kami sangat baik pada hari ini. Dan harapan kami teman-teman mahasiswa juga semangat untuk belajar di sini. Tadi sudah dikatakan bahwa kalian sudah banyak teori yang didapat di kampus. Sekarang aplikasikanlah di sini dengan baik, dengan jujur, dan tidak hanya menggugurkan tugas tadi ya Pak. Jangan hanya gugur, udah ada kegiatan ini, gugur tidak. Tapi bagaimana bermanfaat untuk masyarakat. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Khairunas anfa'ahum linnas. Demikianlah sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.